Selamat pagi semuanya. Halo, Pagi. selamat pagi. Pagi, halo. Oke, oke, selamat Pagi. datang kembali di Suara ASN Muda, di mana tema kita hari ini adalah What we can to do to make PU better and stronger. Oke, nah tapi guys, sebelum kita masuk ke materi atau ke tema, kita mulai perkenalan kembali ya. Kali-kali ada yang lupa nih, siapa aja. Oke, pertama aku mungkin memperkenalkan diri itu aku Wahyu. Terus di sini ada teman aku namanya Bowo. Halo Mas Halo, Bowo. saya Bowo. Halo, halo. Oke, ada Mas Agung. Halo Mas Agung. Halo Mas Wahyu dan teman-teman semua. Oke, kemudian ada Mbak Talia. Halo semua. Terus lanjut lagi ada Mbak Febri. Halo semuanya. Halo Mbak Ulfa. Halo Mas, halo kawan-kawan. Dan halo Mbak Fanya. Halo semua. Nah, kita kan udah kenalan bareng-bareng nih. Terus aku mau bahas ini tentang yang tadi nih. What we can to do to make PU better and stronger. Nah, selain itu juga kita ngebahas dong kayak selain membuat PU lebih baik lagi dan lebih kuat, kita juga harus tahu nih kayak caranya juga disiplin dengan rencana membela negara kita ya. Nah, dan karena kita sebagai bagian dari Kementerian PU, kita nih udah punya tanggung jawab yang besar loh. Bukan cuma soal membangun infrastruktur, tapi juga menjaga keberlanjutannya, memastikan manfaatnya bisa dirasakan untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi deh, pertanyaannya apa sih yang bisa kita lakukan untuk membuat PU ini lebih baik dan lebih kuat? Bukan hanya dari sisi teknis, tapi juga dari semangat pengabdian, integritas, dan kontribusi kita nih sebagai SN ya. Oke, eh, mungkin contohnya di aku dulu ya. Aku kan sebagai daya manusia. Nah, di mana kalau secara pekerjaan umumnya ini itu adalah melakukan menghitung beban kerja, di mana yang akan digunakan lagi untuk membuat sebuah asumsi perekrutan untuk calon-calon ASN di kemudian hari. Kemudian juga ada melakukan yang namanya perhitungan gaji atau absen lah ya. Dan ada juga kayak menghitung untuk melakukan sebuah mutasi atau perpindahan seseorang nih dari suatu tempat ke tempat lainnya. Nah, di sisi ini aku kan kayak sebagai sumber daya manusia ini nggak boleh dong semena-mena ya memindahkan orang tuh dengan senang hati. Makanya aku melakukan dengan harus sangat kompeten dan menjaga integritas nih. Jadi jangan semena-mena kita dekat dengan seseorang. Jadi kayak mungkin di sering dikasih di traktir. Itu kan kalau di traktir mulu tapi ada dengan tujuan tertentu kan bisa jadi itu maksudnya ke gratifikasi atau ke suap ya. Nah, makanya tetap walaupun diberikan seperti itu aku menolak dan tetap akan menempatkan buat sesuai tepatnya. Jadi sesuai kompetensinya, sesuai juga dengan skill yang mereka miliki. Tapi itu kan dari sisi aku ya. Aku nih belum tahu nih kalau misalkan dari sisi yang lain. Nah, mungkin kayak Mas Bowo nih, mungkin bisa memberikan sesuatu yang berbeda nih dari aku sendiri. Silakan mungkin Mas Bowo. Baik, Mas. Kita kan berasal dari instansi yang berbeda ya. Kalau saya kan berasal dari BPDOJK nih. Untuk jabatan saya ini kan pengelola pengadaan barang dan jasa ahli pertama nih. Kalau bagi saya sih, aksi bela negara tuh simple, Mas. Kita cuma perlu kejujuran atau integritas. Karena di negara kita kan bukan kekurangan orang pinter nih, malah kekurangan orang jujur atau berintegritas. Sebenarnya integritas itu sepele sih Mas. Dia seperti transparansi dalam pengelolaan barang dan jasa, tidak ada ikatan atau intervensi dari penyedia atau ini. Terus kami juga harus ini Mas, menerapkan SMAP atau kalau dari umum sih mereka nyebutnya ISO 3. Di sana itu kami Mas sebagai Pokja, walaupun cuma makan bersama nih, cuma makan gitu, di traktir makan bersama penyedia itu dilarang Mas, dilarang karena kami tidak boleh ada hubungan apapun sama penyedia. Sepele tapi penting agar
Kantor kami tidak didemo seperti di depan barusan. Ini kedengaran nggak suara demo dari mereka? Nah, sempat di Eh, demo, Mas. Kenapa itu, Mas, di demo? iya Mas, mereka itu menduga ada ini Mas, sedikit sebenarnya selisih paham sih. Kalau kita kan sekarang kan udah melalui sistem LPSE nih. Mereka Iya, itu heeh. malah pengennya kembali ke mode konvensional. Jadi pemenangnya si Anu tidak bersistem. Sedangkan kita kan teknologi selalu berubah kan, selalu maju kan. Hmm, hmm, hmm. Iya, terus ya Oh, Mas. berarti kayak mereka pengen ini ya, pengen yang cepat aja gitu, nggak mau transparan malah kayak gitu ya, Mas ya. Betul Mas. Padahal kan kita Iya, bener sih. Benar banget ya. iya. Itulah makanya rencana bela negara saya sih dengan menjaga integritas berperan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, yang merupakan bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kedaulatan negara. Itu sih Mas. Sama ini aku sedikit penasaran sama Mas Agung. Dia kan dari BPK ya. Kalau di sana Iya, rencana bela Mas. negaranya gimana Mas Agung? Oke, makasih Mas Bowo. Jadi berarti tadi dari penjelasannya Mas Bowo, berarti seorang ASN itu bisa bela negara melalui tugas dan kesehariannya masing-masing kan, tugas sehari-harinya gitu. Nah, itu mulai dari diri sendiri, itu menjaga integritas, jujur, disiplin, dan patuh kepada aturan kan Mas. Nah, kebetulan itu adalah seorang yang memiliki jabatan penata kelola bangunan gedung dan kawasan permukiman di BPK Sulawesi Tengah. Nah, jadi tentu tugasnya itu tidak jauh-jauh nih dari data, gambar, spesifikasi teknis, dan juga perencanaan terkait bangunan gedung itu sendiri kan Mas. Nah, jadi salah satu rencana aksi bela negara em, yang paling penting itu adalah kita mau belajar nih, mau terus mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi diri gitu terkait dengan regulasi, standar teknis bangunan gedung, termasuk konsep green building dan ketahanan bencana. Nah, apalagi di dunia konstruksi yang terus berkembang, jadi kita harus terus meningkatkan kemampuan termasuk di kemampuan digital seperti menguasai BIM ataupun SIMBG. Kita sudah paham nih tentang regulasi dan spesifikasi teknis yang ada, tentu kita bisa berkolaborasi sama tim yang ada. Apalagi sekarang saya kebetulan di PPK Bina Penataan Bangunan. Nah, nantinya itu kita bisa mengawasi proyeknya, mengawasi bangunannya agar sesuai dengan spesifikasi teknisnya. Jadi bangunannya itu bisa aman, berkelanjutan, tahan lama, sehingga memiliki manfaat yang lebih besar buat masyarakat. Mungkin itu sih, Mas. Eh, Selanjutnya Mbak Febri nih, apa nih eh, mungkin aksi bela negaranya, rencananya gitu. Ya, makasih Mas Agung. Kalau saya kan formasinya Pranata Humas. Jadi job desk saya itu kan di kantor sudah dibagi per tim-tim. Kebetulan saya masuk di tim komunikasi publik. Jadi kami di tim komunikasi publik itu setiap minggunya pasti mengupdate konten. Nah, di kantor kami itu yang rutin kami lakukan itu adalah konten mengenai sistem manajemen anti penyuapan atau SMAP, sama di kantor kayak Mas Bowo juga kan BP2JK. Kami aktif mengkampanyekan tentang SMAP itu. eh, Salah satunya yang saya lakukan itu melalui pembuatan konten-konten yang mengedukasi masyarakat agar melalui media sosial. Jadi di Kementerian PU kita serius lawan gratifikasi dan segala bentuk penyimpangan. Rencana aksi bela negara saya itu menjalankan peran saya dengan penuh tanggung jawab dengan menyampaikan informasi yang benar, edukatif, dan membangun terutama soal-soal pembangunan dan anti korupsi seperti program sistem manajemen anti penyuapan yang rutin dilakukan di tempat kerja saya. Lewat konten-konten yang kami buat, saya ingin masyarakat tahu bahwa pemerintah hadir, kerja nyata, dan bisa dipercaya. Karena bagi saya ini juga bagian dari bela negara lewat profesi saya sebagai seorang ASN, perantara humas. Saya bisa ikut jaga integritas negara dari sisi komunikasi. Hal ini
juga sesuai dengan etos kerja ASN, yaitu kerja jujur, transparan, akuntabel, dan tentunya profesional. Kalau ditanya apa yang bisa saya lakukan untuk bikin PU lebih kuat dan lebih baik, salah satu bentuknya ya itu melalui Balai Kementerian saya ikut menjaga keintegritas dan untuk tetap melayani masyarakat dengan pelayanan publik yang update seperti itu. Kasih selanjutnya kalau Mbak Ulfa gimana di BPJN Gorontalo? Bisa cerita sedikit Kak? Siap, terima kasih Kakak Vini. Kalau aku sih ya di BPJN Gorontalo, jabatannya itu sebagai analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama. Tugas utama kita tuh kan menganalisis nih, tentunya menganalisis pengelolaan keuangan negara. Nggak sesimpel kata-katanya sih. Menganalisis keuangan negara itu tepatnya APBN sendiri mempunyai siklus yang panjang, mulai dari perencanaan, anggaran, pelaksanaan anggaran, penata usahaan keuangan, dan lebih-lebih yang paling penting juga kan pertanggungjawaban anggaran ini kan. Nah, kalau menurutku sih ya, analis keuangan APBN ini bukan hanya mengurus angka ya, tapi yang utama juga itu mengawal amanah rakyat. Karena kita sebagai ASN dan menjadi garda terdepan nih dalam pengawalan, transparansi, dan efisiensi APBN di sektor infrastruktur. Kalau untuk dalam konteks bela negara sih, kalau dari jabatan yang kita emban, kita diwajibkan mengelola keuangan negara yang utama adalah secara akuntabel. Dengan begitu kita tuh percepat pembangunan dan yang pasti harus bisa menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah. Selain itu, peran kita juga sangat penting untuk memastikan uang negara digunakan itu secara tepat, secara efisien, dan juga pastinya berdampak untuk kemajuan Indonesia dan PU tentunya. Gitu sih kalau menurut aku. Kalau untuk Kak Vini gimana ya? Kan yang aku tahu Kak Vini juga sama kayak aku nih analis. Kalau Kak Vini gimana Kak Vini? Iya, terima kasih Mbak Ulfa. Jadi kebetulan kita sama nih jangkungnya analis pengelola keuangan APBN. Nah, seperti tadi yang sudah dijelaskan secara umum ya, job desk dari analis itu kita menganalisis terkait keuangan APBN dengan siklus-siklus yang pertama itu ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawabannya. Jadi kita itu sebenarnya bukan hanya sekedar administratif ya, tapi juga memberikan kontribusi nyata yaitu menjaga stabilitas dan kepercayaan publik seperti tadi yang sudah disampaikan Mbak Ulfa ya. Jadi untuk saya sendiri sebagai ASN di Kementerian PU khususnya sebagai analis pengelola keuangan yang saya lakukan itu untuk bela negara itu yang pertama tadi saya jelaskan juga ya akuntabilitas kita harus menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan. Terus yang kedua itu memastikan anggaran tepat sasaran dan berdampak nyata. Jadi bagaimana cara kita memastikan anggaran tepat sasaran dan berdampak nyata ini melalui analisis yang cermat terhadap alokasi dan realisasi anggaran sehingga kita dapat memastikan bahwa penggunaan anggaran tersebut digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ini juga berkesinambungan dengan bentuk dukungan kita terhadap program prioritas pemerintah dengan melalui data dan laporan yang tepat waktu, akurat, relevan. Sehingga kita dapat membantu percepatan pelaksanaan program strategis nasional khususnya kita di Kementerian PU yaitu pembangunan infrastruktur. Seperti itu sih. Mungkin ada tambahan terkait bela negara dari Mbak Fanya. Oke, makasih Kak Vini. Ini secara kebetulan kayaknya 3 orang berturut-turut jadi ahli pengelola keuangan APBN nih, Mbak. Jadi saya mungkin sedikit menambahkan aja ya dari Kak Ulfa sama Kak Vini mengenai apa sih tugas kita, apa sih sebenarnya tanggung jawab kita dalam bela negara. Berhubung Jafung kita itu seorang analis pengelola keuangan APBN yang pertama. Nah, seperti yang udah dijelasin sama Kak Vini juga tadi, yaitu menjaga akuntabilitas keuangan negara, di mana kita akan melaksanakan anggaran secara tertib, efisien, dan bebas dari praktik korupsi. Kemudian mendukung prioritas pembangunan nasional dengan cara seperti yang Kak Vini bilang tadi, memastikan alokasi dan realisasi anggaran itu tepat sasaran. Kemudian dengan menerapkan nilai integritas.
dengan cara menolak gratifikasi seperti yang dibilang sama Kak Bowo tadi. Itu juga berlaku di semua Javol. Dengan menolak gratifikasi dan patuh pada prinsip akuntabilitas dalam setiap proses anggaran. Kemudian ada juga edukasi internal di mana kita bisa menyebarkan pemahaman pengelolaan keuangan negara yang bersih dan transparan di lingkungan kerja. Serta yang terakhir mungkin peningkatan kapasitas diri. Gimana sih caranya untuk meningkatkan kapasitas diri ya supaya kita bisa jadi ASN yang teladan? Kita harus aktif mengikuti pelatihan APBN, pengendalian gratifikasi, dan juga kebijakan fiskal nasional. Mungkin kalau dari saya sebagai analis pengelola keuangan APBN itu aja sih Kak. Saya bisa kembalikan ke Kak Wahyu. Terima kasih. Oke, makasih semuanya tadi udah cakep-cakep sih ternyata rencana-rencana Bandeng rencana untuk membuat PO lebih baik itu juga sangat cakep sih. Nah, tapi kan dari sekian banyak ini ya, kita tahu nih, oh ternyata ya banyak banget sih ternyata orang tuh mengira bela negara itu harus pakai senjata loh. Padahal kan nggak begitu ya. Nah, terus juga kita bisa tinteri kan ada beberapa orang nih, udah semuanya ngomong. Contohnya dari saya sendiri, bela negara itu bisa dilakukan dengan menjaga integritas loh. Untuk mendapatkan seseorang dengan yang kompeten dan ahlinya. Jadi bukan cuma sekedar dekat aja gitu, ataupun dengan karena dikasih suap ataupun segala macam ya. Nah, kemudian tadi Mbak Fanya juga sempat ngomong ya, kayak bela negara itu bisa dengan menerapkan nilai integritas dengan cara menolak gratifikasi dan patuh pada prinsip akuntabilitas dalam setiap proses anggaran loh. Terus ada Mbak Vini juga tadi ngomong loh, bela negara itu tetap menjaga kepercayaan publik dengan memastikan penggunaan anggarannya ini tepat sasaran dan berdampak nyata bagi Terus ada Mbak Ulfa nih, Mbak Ulfa tuh juga ngomong kayak memastikan nih uang negara itu digunakan secara efisien, jadi nggak seenak jidatnya ya. Nah, dan juga tetap harus transparan loh, harus utama untuk kemajuan Indonesia dan untuk PU juga ya. Nah, kemudian ada Mbak Febri. Tadi ngomong nih kayak salah satunya sih apa sih kayak membuat PU itu yang lebih yang baik itu adalah dengan makin dipercaya, dengan makin terbuka dan makin dekat lah dengan masyarakat dan bahwa dengan sikap tersebut itu kita dapat menunjukkan bahwa kita ini siap loh melayani dengan bersih dan tetap berintegritas ya. Nah, kemudian ada lagi nih Mas Bowo, tetap lagi baik menjaga integritas. Baik lagi, kenapa akan berperan penting nih dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang merupakan bentuk kontribusi nyata loh dalam menjaga kedaulatan negara. Dan terakhir nih ada Mas Agung. Tadi Mas konstruksi itu yang terus berkembang ya, sangat penting nih untuk mengembangkan kemampuannya. Terus juga terus harus tetap update informasi tentang standar teknis bangunan gedung. Kalau misalkan nggak update kan, misalkan ada informasi terbaru, masa kita pakai yang lama nggak baru-baru gitu kan ya. Terus juga dengan kualitas bangunannya nih yang digunakan tuh akan tetap aman, terus berkualitas, dan juga ramah lingkungan. Dan tentu aja udah dibuat harus tahan lama ataupun dengan jangka panjang ya. Oke, nah itu kan semua bela negara dari kita nih ASN dengan wujud di balik meja kerja kita dengan tidak mesti dengan senjata langsung gitu ya. Nah, jadi dengan membuat PU ini better and stronger atau lebih baik dan lebih kuat, kita ini nggak perlu menunggu jadi jembatan tinggi. Cukup dari sekarang aja kita udah bisa. Dari posisi kita ini kita udah bisa membela negara. Kita bisa memberikan makna. Dan ingat ya, ingat. Setiap pekerjaan yang profesional, jujur, dan berdampak positif adalah bentuk nyata bela negara. Jadi, terima kasih ya teman-teman yang udah datang dan mendengarkan dari Suara SN Muda Learning Journal episode 2 pada hari ini. Oke, semoga bisa jadi bahan refleksi untuk kita semua ya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap berkarya demi PU yang lebih baik dan Indonesia lebih tangguh. Oke, bye-bye semuanya. Dadah dan terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Makasih Mas. guys. See you on the Kasih. podcast. Terima Kawan-kawan. kasih.